Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Kadewanda Pranata dengan NIM 10195111129 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan bakteri. Bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersatu yang diklasifikasikan pada tingkat domain, bersama dengan domain archaea. Bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya menyerupai bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer. Bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul dan saat ini menghuni sebagian besar habitat di bumi. Kemudian bakteri dapat hidup di tanah, air, mata air panas yang asam, limbah radioaktif hingga kerak bumi. Kemudian ciri bakteri yang pertama itu berukuran kecil, terdiri dari satu sel atau uniseluler. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Yang keempat, ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai dengan 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Yang kelima, hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Yang keenam, hidup berkoloni atau secara soliter. Yang ketujuh, bersifat kosmopolit atau habitat luas. Yang kedelapan, memiliki dinding sel. Dan yang terakhir, beberapa jenis mikroorganisme ini bisa membentuk endospora pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Kemudian ada struktur dari bakteri. Yang pertama itu ada struktur luar, yang terdiri dari kapsul, yang dimana sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air, polisakarida, dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi sebagai lapisan pelindung, menyanggah sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk perlindungan diri dari sistem imun sel inang. Kemudian yang kedua ada dinding sel. Dinding sel pada Eubacteria tersusun atas peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Serupa dengan kapsul, dinding juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Kemudian ada membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifat semi-permeable dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Lalu ada pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Dan yang terakhir ada flagela. Flagela juga disebut bulu cambuk, terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau vibrio dan spiral. Sementara itu, struktur dalam terdiri atas sitoplasma. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik atau protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, enzim ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Lalu ada ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian ada nukleoid. Nukleoid adalah nukleus, semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Dan yang terakhir ada plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada nutrien. Nutrien atau zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, mineral atau sulfur fosfat, dan faktor-faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino, purin, pirimidin, dan vitamin. Kemudian ada suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan bagi bakteri sangat bervariasi tergantung jenis bakteri itu sendiri. Pada suhu yang tepat atau optimal, sel bakteri dapat memperbanyak diri dan tumbuh sangat cepat. Sedangkan pada suhu yang lebih rendah atau lebih tinggi,
masih dapat memperbanyak diri tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dan tidak secepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada suhu optimalnya. Kemudian ada kelembaban. Kelembaban sangat penting untuk pertumbuhan bakteri untuk membutuhkan kelembaban tinggi. Pada umumnya untuk pertumbuhan bakteri yang dapat dibutuhkan kelembaban di atas 85%. Udara yang sangat kering dapat membunuh bakteri, tetapi kadar kelembaban minimum yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bakteri bukanlah merupakan nilai pasti. Dan yang terakhir ada pencahayaan. Cahaya yang berasal dari sinar matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Bakteri lebih menyukai kondisi gelap karena terdapatnya sinar matahari secara langsung dan menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian ada fase pertumbuhan bakteri. Yang pertama itu terdapat fase lag atau penyesuaian. Fase lag adalah penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan sifat fisiologis. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel membelah hingga mencapai populasi maksimum. Fase itu kemudian dinamakan fase logaritma atau fase eksponensial. Yang kedua terdapat fase logaritma atau eksponensial. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi dua. Derajat pertumbuhan bakteri pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Kemudian ada fase stasioner. Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap. Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan. Fase stasioner ini kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan. Dan yang terakhir terdapat fase kematian. Fase yang telah disebutkan sebelumnya, fase kematian terjadi ketika kematian lebih tinggi dari laju pertumbuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah suhu, kelembaban, cahaya, zat kimia, dan nutrisi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.